Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 manajemen sekolah akan menyampaikan presentasi mengenai manajemen komponen-komponen sekolah. Sebelumnya, perkenalkan 5 anggota kami. Yang pertama, Adillah Maulana Rifki, NIM 414 19024. Kemudian yang kedua, Rahma Fatika Sari, NIM 414 19034. Yang ketiga, Anissa Nurfadilah, NIM 414 19037. Yang kelima, Alfiani Ardini Mainningsih, NIM 414 19041. Dan yang kelima, Muhammad Mafaz Dafa, NIM 414 19043. Berikut presentasi. Manajemen kurikulum. Kurikulum adalah suatu sistem yang memiliki berbagai macam komponen yang saling terkait erat dan menunjang satu sama lain. Komponen kurikulum terdiri atas tujuan, kemudian materi pembelajaran, metode, dan juga evaluasi. Manajemen kurikulum ini merupakan keseluruhan dari proses kegiatan yang terencana dan diusahakan secara langsung dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu atau terus-menerus terhadap menjalin situasi belajar yang efektif dan juga efisien. Hamid Hasan 1988 mengemukakan bahwa konsep kurikulum ditinjau dalam 4 dimensi, antara lain: yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide dihasilkan melalui teori dan penelitian. Kemudian yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat, dan juga waktu. Yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan dalam bentuk praktik pembelajaran. Dan yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil dalam bentuk ketercapaian tujuan, yaitu tercapainya perubahan atau kemampuan tertentu dari peserta didik. Secara umum, tujuan manajemen kurikulum ini dan dalam pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, pencapaian pengajaran dengan menitik beratkan atau mengfokuskan pada peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar antara siswa dengan guru. Kemudian yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang mengacu pada pendayagunaan seoptimal mungkin, baik pada peserta didik maupun pada pengajar dalam mata pelajaran tertentu. Kemudian yang ketiga, pencapaian visi dan misi pendidikan nasional. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas belajar mengajar pada seluruh jenjang pendidikan yang ada. Yang selanjutnya adalah manajemen peserta didik. Berdasarkan asal katanya, manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari kata manajemen dan peserta didik. Manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengelola atau pengelolaan yang dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Sedangkan peserta didik, menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sehingga manajemen peserta didik merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan pembinaan secara kontinu terhadap peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Atau dapat dikatakan sebagai layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di dalam dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah.
Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah sehingga dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur. Sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan serta mampu menata proses kesiswaan mulai dari perekrutan, pembelajaran, sampai dengan lulus sesuai dengan tujuan institusional agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik berkenaan dengan segi individualisme, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi potensial peserta didik lainnya. Adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa harus diperhatikan sebagai subjek dan bukannya objek. Yang kedua, diperlukan wahana kegiatan yang beragam, sehingga siswa dapat berkembang secara optimal karena latar belakangnya yang beragam pula. Yang ketiga, siswa akan termotivasi bila mereka menyenangi apa yang diajarkan. Dan yang terakhir, pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. Ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi analisis kebutuhan peserta didik, menyusun program kegiatan kesiswaan, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi peserta didik baru, penempatan peserta didik atau pembagian kelas, pembinaan dan pengembangan peserta didik, pencatatan laporan, serta kelulusan dan alumni. Slide yang selanjutnya adalah manajemen personel. Manajemen personel adalah manajemen yang mengkhususkan dalam bidang personalia atau dalam kepegawaian. Manajemen personel merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu para pegawai di sekolah, sehingga mereka dapat membantu atau menunjang kegiatan-kegiatan sekolah secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Personal atau pegawai sekolah terdiri dari yang pertama tenaga edukasi atau akademik, yaitu guru tetap dan guru honorer. Yang kedua adalah tenaga non-edukasi atau administratif, yaitu pegawai tata usaha. Kegiatan administrasi personel meliputi yang pertama penyiapan atau pengadaan, yaitu proses kegiatan untuk mengisi formasi pegawai yang kosong. Yang kedua, penataan atau penempatan atau pengangkatan. Yang ketiga, pembinaan pegawai. Yang keempat, ujian dinas. Yang kelima, kenaikan pangkat atau jabatan. Yang keenam, sistem prestasi kerja, yaitu suatu sistem kepegawaian untuk mengangkat seseorang dalam jabatan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai. Yang ketujuh, pengembangan personel, yaitu peningkatan keterampilan dan kompetensi pegawai melalui pelatihan yang perlu untuk prestasi kerja yang tepat. Yang kedelapan, penilaian kinerja pegawai, yaitu kegiatan untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja pegawai serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya ada manajemen anggaran atau biaya pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penetapan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di lembaga pendidikan. Sedangkan manajemen anggaran atau biaya pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah, sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien. Konsep penganggaran sendiri ada 3,
yaitu budgeting atau penyusunan, accounting atau pembukuan, dan auditing atau pemeriksaan. Budgeting atau penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Selanjutnya, accounting atau pembukuan. Pengurusan ini meliputi dua hal, yaitu pertama, mengurusi hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan, menerima atau mengeluarkan uang, dan pengurusan kedua menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Yang ketiga yaitu ada auditing atau pemeriksaan. Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Fungsi penganggaran. Untuk gaji tenaga pendidikan, gaji tenaga administrasi, biaya pendidikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta biaya penyelenggaraan pendidikan. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat atau Husemas. Hubungan sekolah dengan masyarakat dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat terhadap sekolah, menilai program sekolah, mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan peserta didik, mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dalam era globalisasi, membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, menyerahkan dukungan dan bantuan dari masyarakat bagi peningkatan dan pemeliharaan program sekolah. Fungsi dari Husemas yaitu untuk menarik simpati masyarakat pada umumnya serta publik khususnya, sehingga dapat meningkatkan relasi serta animo masyarakat terhadap sekolah tersebut yang pada akhirnya akan menambah income untuk sekolah. Tujuan dari Husemas yaitu untuk meningkatkan popularitas sekolah di mata masyarakat serta meningkatkan harga diri sekolah. Sedangkan manfaat dari Husemas yaitu untuk menambah simpati masyarakat serta dapat meningkatkan harga diri sekolah serta dukungan masyarakat terhadap sekolah secara spiritual dan material. Operasional Husemas antara lain yang pertama, di bidang sarana akademik, tinggi rendahnya prestasi lulusan secara kuantitas maupun kualitas, tingkat kesejahteraan guru-guru, sarana dan prasarana akademik, termasuk juga laboratorium dan perpustakaan yang mendukung proses pembelajaran. Kedua, di bidang prasarana pendidikan, gedung atau bangunan sekolah yang termasuk ruang-ruang belajar, ruang praktikum, ruang kantor, beserta perabotan yang memadai akan memiliki daya tarik tersendiri bagi popularitas sekolah. Yang ketiga, yaitu di bidang sosial sekolah, dengan masyarakat sekitar seperti kerja bakti, perayaan-perayaan hari nasional, atau keagamaan dan tamanisasi. Selanjutnya yakni manajemen sarana prasarana. Sarana prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang, dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menciptakan lembaga pembelajaran yang bersih, rapi, dan indah sehingga menyenangkan bagi semua pengguna. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan relevan dengan kepentingan pendidikan. Jenis sarana prasarana pendidikan. 1. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contoh, kapur tulis,
beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa, dan sebagainya. Selain itu, ada sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya kayu, besi, dan kertas karton. Contoh lain yaitu pita, mesin ketik, atau komputer bola lampu, dan kertas. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contoh, bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga. Kemudian yang kedua, ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan, misal almari, arsip sekolah, bangku, dan lain-lain. Sedangkan sarana pendidikan yang tidak bergerak misalnya ialah lahan sekolah. Yang ketiga yakni ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar. Sarana ini dibedakan menjadi tiga, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik. Alat peraga adalah alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa perbuatan atau benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik berturut-turut, dari yang abstrak sampai dengan yang konkret. Kemudian, media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar, seperti audio, media visual, media audiovisual. Contohnya yaitu kayak YouTube, WhatsApp, Zoom, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lanjut ke manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Manajemen komponen-komponen sekolah tersebut merupakan bagian penting dari MBS yang efektif dan efisien. Perkembangan iptek dan seni yang berlangsung begitu pesat menyebabkan guru tidak bisa melayani kebutuhan-kebutuhan anak akan informasi, dan guru-guru tidak bisa mengandalkan apa yang diperolehnya di bangku sekolah. Sekolah sebagai satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan proses pembelajaran tidak hanya bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap saja, tetapi harus menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani peserta didiknya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.